Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Dengan kemampuannya, Gu Yue Dongtu dapat dengan mudah menemukan kediaman Fang Yuan. Dia mengenakan seragam Gu Master yang jarang dia kenakan, dia memiliki pembungkus kaki di kakinya dan mengenakan sabuk merah di pinggangnya. Semuanya rapi dan bersih, dan mengeluarkan perasaan keagungan yang samar. Dia memandang Fang Yuan yang perlahan datang dan garis pandangnya jatuh pada ikat pinggang yang terakhir, emosi yang dalam muncul di hatinya. Hanya bakat kelas C tetapi dia sudah menembus peringkat 2 pada usia 16 tahun, itu benar-benar mengejutkan. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia berhasil. Namun, kecepatan cepat ini sebagian besar dikaitkan dengan cacing minuman keras. Sayang sekali cacing minuman keras tidak ada gunanya di peringkat 2. Setelah itu, dia melihat senyum tipis tergantung di mulut Fang Yuan. Senyum ini membuat hati Gu Yue Dongtu dingin. Kemarahan mengalir deras di benaknya, anak ini bertindak sangat tenang, apakah dia pikir dia membuatku terjebak di telapak tangannya? Fang Yuan perlahan berjalan mendekat dan berhenti di depan Gu Yue Dongtu, dia tahu yang terakhir pasti ada di sini untuknya. Benar saja, Gu Yue Dongtu membuka mulutnya, Fang Yuan, saya pikir kita bisa berbicara. Apa yang ingin kamu bicarakan? Fang Yuan sedikit mengerutkan kening. Gu Yue Dongtu tertawa tetapi kemudian berbicara tentang hal lain, tahukah kamu, aku sama denganmu, aku menjadi Gu Master ketika aku berusia 15 tahun. Tepat pada saat gelombang serigala, ada sejumlah besar korban dan kami, siswa, juga tidak punya pilihan selain bertarung. Saya memiliki bakat kelas B, saya mencapai tahap awal peringkat 2 pada usia 16 tahun, tahap atas pada usia 17 tahun dan tahap puncak pada usia 18. Ketika saya berusia 19 tahun, saya sudah mulai naik ke peringkat 3. Pada saat itu, saya percaya saya bisa menjadi Master Gu peringkat 3 pada usia 20. Hahaha, aku terlalu sembrono, aku pikir aku berada di atas orang lain dan pikir aku bisa mencapai apa saja. Saya bahkan berpikir saya maha kuasa, saya sama sekali tidak tahu luasnya langit dan bumi. Itu ketika saya berusia 20 tahun. Saya keluar untuk melakukan misi dan dipukuli oleh Gu Master Desa Xiong. Saya berada di ambang kematian tetapi untungnya, tetua aula pengobatan secara pribadi bergerak dan menyelamatkan saya. Tapi setelah peristiwa itu, bakat saya turun ke kelas C, saya tidak bisa pulih dari kejutan ini selama 8 tahun. Pada ulang tahun saya yang ke-29, saya mulai melihat diri saya dan dunia ini. Saya menemukan bahwa kekuatan satu orang terbatas. Jadi bagaimana jika saya telah menembus peringkat 3? Hidup dalam masyarakat ini, yang paling penting bukanlah kekuatan individu, tetapi hubungan dengan orang lain. Saya memulai hidup saya kembali ketika saya berusia 30. Saya mengundurkan diri dari garis depan ketika saya berusia 45 tahun. 100 Gu Master bersama-sama mengajukan petisi untuk memilih saya sebagai tetua puluhan kali. Meskipun saya hanya memiliki kultivasi tahap puncak peringkat 2, saya tidak bisa mengambil langkah terakhir itu tetapi juga tidak perlu. Saya sudah mencapai kesuksesan. Anggota klan memanggil saya sebagai tetua tersembunyi. Sebagian besar teman sebaya saya telah meninggal tetapi hidup saya berjalan lancar. Saya masih memiliki pengaruh pada banyak Master Gu. Setelah memberikan laporan yang panjang, Gu Yue Dongtu kembali ke topik utama. Dia memandang Fang Yuan, mulutnya melengkung, Fang Yuan, kamu terlalu muda dan tidak berpengalaman, seperti aku saat itu. Percaya bahwa Anda dapat mencapai apa saja dan menyelesaikan semuanya sendiri. Hehe, Gu Yue Dongtu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, tetapi ketika Anda mendapatkan lebih banyak pengalaman, Anda akan mengerti bahwa manusia adalah hewan sosial dan bukan binatang sendirian. Terkadang kita perlu menundukkan kepala dan mundur selangkah. Menjadi orang ekstremis dan sombong hanya akan membawa isolasi dan kehancuran. Saya yakin Anda sudah merasakannya, tidak ada kelompok yang akan membawa Anda dan semua orang meninggalkan Anda. Bahkan jika Anda menerima misi warisan keluarga, apa fungsinya? Sebagai orang yang telah ditinggalkan oleh semua orang, Anda pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan tugas.
Menyerah. Fang Yuan dengan acuh tak acuh memandang pria parubaya itu, ekspresinya tenang. Saya ingin tahu ekspresi apa yang akan dia tunjukkan jika dia tahu saya memiliki pengalaman 500 tahun. Mata Fang Yuan tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan jejak senyum ketika dia memikirkan ini. Sebenarnya, cara berpikir pamannya telah menjadi konsep hidupnya untuk jangka waktu yang lama di kehidupan sebelumnya. Dengan demikian, dia telah menciptakan sekte iblis sayap darah, mengandalkan sistem dan emosi manusia untuk menciptakan pengaruh yang sangat besar. 10.000 akan datang dengan satu panggilannya, merebut sumber daya dan melawan musuh. Namun, ketika dia menerobos ke peringkat 6, dia melihat adegan yang sama sekali baru. Gu Master hingga peringkat 5 adalah manusia tetapi peringkat 6 adalah abadi. Ketika dia berdiri di ketinggian itu dan melihat dunia, dia tiba-tiba mengerti, pengaruh yang sangat besar memang merupakan bantuan yang kuat tetapi pada saat yang sama merupakan beban yang sangat besar. Tidak peduli dunia mana, hanya ada satu hal yang benar-benar dapat diandalkan, itu adalah diri sendiri. Hanya saja orang-orang seperti itu biasanya lemah. Orang-orang tidak tahan kesepian dan suka mengejar cinta, persahabatan, dan romansa keluarga untuk mengisi semangat mereka. Mereka menikmati kelompok, dan takut sendirian. Ketika mereka menerima kemunduran, mereka akan bersembunyi di grup, mengeluh kepada kerabat dan berbagi dengan teman-teman. Mereka tidak berani menghadapi ketakutan dan kekalahan mereka sendirian. Ketika ada rasa sakit, mereka akan sibuk membagikannya. Ketika ada sesuatu yang baik, mereka akan sangat ingin membanggakannya. Gu Yue Dongtu berhasil. Tidak diragukan lagi dia berhasil. Dia tidak bisa berjalan di jalan aslinya, jadi dia pergi ke jalan lain dan pergi ke adegan baru. Tetapi pada saat yang sama, dia juga gagal. Dia menundukkan kepalanya karena satu kemunduran, dia tidak lebih dari seorang pengecut, tetapi dia puas dengan pelariannya. Gu Yue Dongtu tidak tahu Fang Yuan telah melabelinya sebagai pengecut. Dia melihat Fang Yuan tidak menjawab, jadi dia pikir yang terakhir asyik dalam pidatonya. Dia melanjutkan, Fang Yuan, aku tidak akan bertele-tele, kamu bukan Fang Zheng. Jika Anda melepaskan ide Anda untuk mewarisi aset keluarga, Anda akan menerima persahabatan saya dan Anda dapat menggunakan semua koneksi saya. Aku juga akan memberimu 1000 batu purba. Saya tahu Anda kesulitan mendapatkan uang akhir-akhir ini dan Anda bahkan terlambat membayar sewa selama 2 hari, bukan? Fang Yuan tersenyum acuh tak acuh dan berbicara, Paman, kamu tidak sering memakai pakaian ini, kan? Gu Yue Dongtu terkejut, dia tidak menyangka Fang Yuan akan tiba-tiba membicarakan hal ini. Fang Yuan memang benar, dia sudah pensiun untuk waktu yang lama sekarang, seragam ini biasanya disimpan jauh di dalam kotak. Dia mengenakan seragam ini khusus untuk bertemu Fang Yuan hari ini, itu untuk meningkatkan kekuatan persuasi dan pencegahannya. Fang Yuan menghela nafas, dia mengukur pakaian Gu Yue Dongtu dan melanjutkan, seragam Agu Master tidak begitu bersih dan rapi. Itu akan ditutupi dengan keringat, lumpur dan darah, itu akan menjadi serpihan dan tambalan, itu adalah bau seorang Gu Master. Kamu sudah tua, Paman, ambisi dan aspirasi besar Anda telah menghilang dari masa muda Anda. Tahun-tahun ini, Anda telah menjalani kehidupan yang mudah dan itu telah merusak hati Anda. Anda berlomba-lomba untuk aset keluarga, bukan untuk kultivasi tetapi untuk mempertahankan kehidupan Anda yang kaya. Dengan mentalitas seperti itu, bagaimana kamu bisa menghalangiku? Wajah Gu Yue Dongtu langsung menjadi pucat, kemarahan melonjak di benaknya. Selalu ada sekelompok orang tua di dunia ini. Mereka menggembar-gemborkan pengalaman sosial mereka di mana-mana. Mereka menganggap impian orang lain sebagai ilusi, menganggap nafsu orang lain sebagai hal yang sembrono, menganggap kegigihan orang lain sebagai kesombongan. Mereka akan mencari keberadaan dan keunggulan mereka sendiri dengan memberi ceramah kepada generasi selanjutnya. Tidak diragukan lagi, Gu Yue Dongtu adalah orang seperti itu. Dia ingin mendidik Fang Yuan tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Fang Yuan tidak hanya tidak mendengarkannya atau menyerah padanya, tetapi malah akan menceramahnya. Fang Yuan, Gu Yue Dongtu berteriak, saya ingin membimbing dan membujuk Anda dengan niat baik sebagai orang tua Anda tetapi Anda tidak tahu apa yang baik dari yang buruk. Karena kamu ingin melawanku, biarlah. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa saya sudah mengetahui isi misi warisan keluarga Anda.
Kaum muda tidak tahu luasnya langit dan bumi. Haha, aku benar-benar ingin melihat bagaimana kamu akan menyelesaikan misi ini. Fang Yuan memiliki senyum mengejek di wajahnya, tidak perlu disembunyikan sekarang. Bagaimanapun, mereka tidak bisa lagi berdamai, jadi tidak ada salahnya menikmati ekspresi indah Gu Yue Dongtu yang akan datang. Setelah itu, dia mengeluarkan kantong air kulit banteng dan membukanya, wewangian yang khusus untuk anggur madu melayang keluar. Menurutmu apa yang ada di sini? Dia bertanya. Gu Yue Dongtu menjadi pucat ketakutan, suasana hatinya segera tenggelam ke titik terendah sepanjang masa. Bagaimana ini bisa terjadi? Dari mana Anda mendapatkan anggur madu ini? Dia meraung, ekspresi tertegun muncul di wajahnya. Fang Yuan mengabaikannya, menutup tutupnya, meletakkan kembali kantong air dan berjalan menuju aula urusan internal. Dahi Gu Yue Dongtu berlumuran keringat dingin, banyak pikiran melonjak di benaknya. Dari mana dia mendapatkan anggur madu? Saya sudah memastikan bahwa selama dia mencari grup lain, saya akan mendapatkan berita itu pada saat pertama. Bisakah dia melakukan ini sendirian? Tidak, itu tidak mungkin, dia tidak memiliki cacing Gu pertahanan. Seseorang pasti membantunya. Tidak, intinya sekarang adalah tidak menemukan alasannya. Anak ini sudah memiliki anggur madu, dia akan menyerahkan misinya. Gu Yue Dongtu sudah panik saat dia memikirkan hal ini dan tidak lagi memiliki penampilan tenang beberapa saat yang lalu. Dia dengan cepat mengejar Fang Yuan. Fang Yuan, tunggu, semuanya bisa didiskusikan. Fang Yuan tidak berbicara dan terus berjalan, Gu Yue Dongtu hanya bisa mengikuti di sampingnya. Jika 1000 batu purba tidak berhasil, lalu bagaimana dengan 2000, tidak, 2500. Gu Yue Dongtu terus meningkatkan penawaran. Fang Yuan menutup telinga terhadap Gu Yue Dongtu, malah semakin memiliki harapan terhadap aset keluarga. Saat melihat bagaimana Gu Yue Dongtu sangat cemas dan terus menaikkan penawaran, aset keluarga yang sebenarnya pasti sangat bagus. Gu Yue Dongtu berkeringat, dia melihat Fang Yuan tidak tergerak, wajahnya memperlihatkan ekspresi galak dan dia mengancam, Fang Yuan, pikirkan ini dengan jelas. Apa akhir yang akan kamu miliki jika kamu menyinggung perasaanku? Jangan salahkan paman karena berhati dingin jika kamu melewatkan lengan atau kaki di masa depan. Fang Yuan tertawa. Gu Yue Dongtu ini benar-benar orang yang menyedihkan. Dia terikat oleh aturan dan peraturan, kantong air itu jelas dalam jangkauannya, tetapi dia tidak berani merebutnya. Jika dia bahkan tidak memiliki nyali sebanyak ini, bagaimana dia bisa berhasil memperjuangkan keuntungan? Kekayaan dan bahaya berjalan bersama. Tidak peduli dunia mana, jika Anda ingin mendapatkan sesuatu, Anda harus membayar harganya. Fang Yuan, menurutmu semuanya akan baik-baik saja setelah kamu mendapatkan aset keluarga. Kamu terlalu muda, kamu tidak tahu tentang masyarakat dan bahayanya. Gu Yue Dongtu menggeram di telinga Fang Yuan. Fang Yuan menggelengkan kepalanya dan mengabaikannya, berjalan ke aula urusan internal di depan matanya yang melotot. Sebenarnya, dia tidak membenci atau bahkan membenci pamannya ini. Dia telah melihat banyak orang seperti itu dan memahami orang seperti ini. Jika Fang Yuan memiliki cukup batu purba untuk mendukung kultivasinya, dia bahkan tidak akan memperjuangkan aset keluarga. Tapi apa gunanya memberikan manfaat yang tidak signifikan kepada paman? Untuk alasan apa dia terlahir kembali? Bukan untuk periode sesaat ini, tetapi untuk melangkah ke puncak tertinggi. Tipe pejalan kaki ini, selama mereka tidak mengganggu ini dan hanya mengamuk dari samping, Fang Yuan akan meremehkan bahkan untuk menginjak mereka. Tapi sayangnya, Gu Yue Dongtu ini menghalangi jalan Fang Yuan. Karena demikian, maka dia akan menginjak rintangan ini dan bergerak maju. Fang Yuan, Paman Gu Yue Dongtu menyaksikan Fang Yuan melangkah ke aula urusan internal, seluruh tubuhnya bergetar dan pembuluh darah menonjol di dahinya. Cahaya matahari terbenam menyinari rambutnya yang sudah memutih. Dia memang tua. Ketika dia menderita cedera itu pada usia 20 tahun, dia sudah menua. Fang Yuan tiba di aula urusan internal dan menyerahkan anggur madu emas. Gu Master laki-laki parubaya yang bertanggung jawab sangat terkejut. Sambil memegang penanya, dia bertanya, kamu sudah menyelesaikan misi aset. Bagaimana menurutmu? Fang Yuan membalas. Gu Master laki-laki parubaya mengerutkan kening, ini adalah misi yang dia pilih khusus untuk mempersulit hidup Fang Yuan.
Berpikir dia menyelesaikannya begitu cepat. Dia memandang Fang Yuan, matanya mengancam, berkata dengan sungguh-sungguh, "Anak muda, jawab apapun yang saya tanyakan kepada Anda. Jika Anda tidak menjawab dengan jujur, itu akan memengaruhi evaluasi Anda. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda menyelesaikan misi ini sendirian? Katakan yang sebenarnya, kami akan menyelidiki secara menyeluruh." "Tentu saja saya menyelesaikannya sendiri." Fang Yuan menjawab, "Bagus, saya akan mencatatnya." Master Gu Parubaya merekam sambil tertawa di dalam, "Anda hanya seorang pemula, bagaimana Anda bisa menyelesaikannya sendirian? Laporan palsu seperti itu, klan pasti akan menyelidikinya. Anda akan mengalami kesulitan saat itu." Tapi tanpa diduga Fang Yuan melanjutkan, "Tapi situasi ini sedikit aneh. Hari itu saya hanya pergi untuk mengintai daerah itu, tetapi berpikir beruang sedang menggali sarang lebah. Menggunakan kesempatan itu, saya mengambil anggur madu ini." "Apa?" Pena pria Parubaya itu berhenti, mengangkat kepalanya untuk melihat Fang Yuan. Fang Yuan mengangkat bahu, tersenyum, "Apakah menurutmu aku bisa menyelesaikan misi ini sendirian?" "Sejujurnya, ini semua berkat Anda, menemukan misi ini. Untuk saya." Guru Gu Parubaya tertegun di tempat, perasaan yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan di hatinya saat dia tertawa datar dan terus mencatat di buku. Fang Yuan menatap pria ini dengan tenang, tahu betul bahwa misi asetnya yang sangat sulit semuanya adalah terima kasih kepada pria ini. Sayangnya, dia sudah menyelesaikan misi, bahkan jika klan menyelidiki, Fang Yuan sudah memiliki pengaturan yang tepat. Dia tidak bisa menghentikan Fang Yuan lagi. Bahkan jika masalah ini ditangani olehnya. Ini adalah kesedihan berada dalam sistem. Status Anda adalah rantai yang membatasi tindakan Anda. Baiklah, misimu sudah selesai, kamu sudah bisa mewarisi aset keluarga. Kecuali, semua aset Anda dikendalikan oleh paman dan bibi Anda. Aula urusan internal akan mengambilnya untukmu, kembalilah dalam 3 hari. Setelah merekam, pria Parubaya itu berkata. Fang Yuan mengangguk, dia tahu aturan ini, tetapi dia menatap kertas catatan pria Parubaya itu, berkata, "Menurut aturan klan, catatan misi urusan internal perlu dikonfirmasi oleh pencapaian di tempat. Tolong izinkan saya melihat rekaman ini." Ekspresi pria Parubaya itu berubah, dia tidak menyangka Fang Yuan begitu akrab dengan prosesnya. Dia mendengus ringan sambil menangani laporan ke Fang Yuan. Fang Yuan melihat catatan itu tanpa masalah. Beberapa ratus kata dengan evaluasi akhir, bagus. Dia bisa segera melihat hubungan antara Gu Yue Dongtu dan Gu Master ini. Evaluasi ini jelas adil, menunjukkan bahwa Gu Master Parubaya tidak menyerah pada etos kerjanya hanya karena Gu Yue Dongtu, alasan dia membantu Dongtu hanya karena persahabatan mereka dan transaksi di antara mereka. Itu adalah jenis transaksi, mengambil uang untuk menyelesaikan masalah orang lain. Memberikan laporan kembali kepada Gu Master Parubaya, Fang Yuan meninggalkan aula urusan internal. Di luar, Gu Yue Dongtu sudah pergi. Fang Yuan tidak bisa menahan tawa dingin. Pengaruh Gu Yue Dongtu tidak cukup besar untuk mempengaruhi aula urusan internal. Bahkan jika Gu Yuebo pemimpin klan ingin melakukan ini, dia harus melawan tekanan besar dari lingkaran tetua klan dan membayar harga yang sangat besar dalam karir politiknya. Ada ungkapan di bumi, yang disebut, mereka yang hidup dalam masyarakat harus mengikuti aturannya. Ada aturan dalam masyarakat, dan itu adalah bentuk sistem. Mereka yang mengikuti aturan, menjadi bidak pion siapapun, saling membatasi, dan itu bukan terserah mereka untuk mengendalikannya. Kecuali kekuatan individu telah mencapai titik di mana ia dapat menentang seluruh organisasi, jika tidak, bergabung dengan organisasi dan ingin mempertahankan kebebasan adalah mimpi yang meminjam kekuatan sistem klan. Fang Yuan telah menegaskan kebenaran untuk mendapatkan kembali asetnya. Terlepas dari Gu Yue Dongtu atau pemimpin klan, mereka tidak akan membayar harga politik untuk mengganggu masalah sekecil itu. Di aula tamu, Saudara Dongtu, tidak ada yang bisa saya lakukan lagi. Gu Master Parubaya menghela nafas, berdiri di depan Gu Yue Dongtu. Wajah Gu Yue Dongtu muram saat dia tetap diam di kursinya. Apakah benar-benar tidak ada metode lagi? Di sampingnya, bibi dengan ketakutan bertanya dengan nada cemas dan marah. Pria Parubaya itu menggelengkan kepalanya, hasilnya sudah ditetapkan dan telah memasuki prosedur aula urusan internal.
Kecuali dua tetua klan yang berkuasa atau pemimpin klan ikut campur. Saudara Dongtu, daftar inventaris aula urusan internal ini menyatakan dengan jelas item dan jumlah warisan, tolong kembalikan semuanya dan jangan menyulitkan hidupku. Mengatakan demikian, dia mengeluarkan daftar inventaris. Inventaris memiliki banyak catatan, mulai dari barang-barang mahal seperti perkebunan hingga meja atau kursi murah, selain itu ada juga cacing Gu yang ditinggalkan orang tua Fang Yuan. Setelah Master Gu meninggal dalam pertempuran, cacing Gu mereka akan diambil sebagai warisan bagi penerus mereka. Ini adalah langkah politik oleh klan. Bibi melihat daftarnya, sebelum kehilangan ketenangannya. Sialan, kamu tidak bisa melakukan ini. Ini semua milik kita, milik kami. Suami, katakan sesuatu, pikirkan sesuatu. Tanpa aset ini, apa yang tersisa? Bahkan pelayan kami akan hilang setengahnya, kami tidak mampu membelinya. Petik 2. Menamparkan. Gu Yue Dongtu berdiri dan mengirim telapak tangannya terbang ke arah Bibi, mengirimnya ke tanah dari kursinya. Pelacur yang berisik. Paman marah, memarahi dengan nada gelisah. Katak di sumur, aturan klan ada di sana, menurutmu kamu bisa memilih untuk tidak mengembalikannya. Bodoh, bodoh. Bibi menggunakan tangannya untuk menutupi pipinya, dipukuli hingga bodoh, berbaring di tanah karena terkejut, menatap suaminya dengan tatapan kosong. Gu Yue Dongtu mengambil daftar inventaris, mengertakkan gigi, memindai. Matanya dipenuhi dengan jejak darah saat dia bernapas berat, berkata dengan kebencian, kembali. Semua hal ini, saya akan kembali, tidak kurang pun. Tetapi, pembuluh darahnya muncul dari dahinya, otot-otot di wajahnya berkedut, ekspresinya penuh kekejaman, tapi Fang Yuan, aku tidak bisa menghentikan aula urusan dalam negeri, namun aku bisa berurusan denganmu. Jangan berpikir semuanya baik-baik saja dan hidup sekarang karena Anda memiliki aset ini, 3 hari kemudian, Fang Yuan keluar dari aula urusan internal dengan setumpuk akta rumah dan tanah dan menjual kontrak manusia di tangannya. Berpikir warisan ini begitu berlimpah. Dia sedikit tercengang. Meskipun Fang Yuan memiliki beberapa perkiraan, setelah menerima daftar aset ini, itu jauh di luar harapannya. Lebih dari 10 mu tanah pertanian, 8 pelayan keluarga dan 3 bangunan bambu, dan kedai anggur. Tidak heran paman begitu bersikeras, memikirkan segala cara untuk menghentikanku. Fang Yuan bisa memahami tindakan Gu Yue Dongtu. Dengan aset keluarga yang begitu besar, bahkan di dunia ini, seseorang bisa hidup seperti raja. 10 mu tanah pertanian, 8 pelayan keluarga, kesampingkan ini terlebih dahulu. Ketiga bangunan bambu itu adalah aset properti, bahkan jika hanya disewakan, setiap bulan, jumlah sewa cukup untuk mendukung budidaya Fang Yuan saat ini. Selain itu juga ada kedai anggur. Perhatikan bahwa hanya ada 4 area penjualan anggur di seluruh desa. Aset seperti itu, jika di bumi, akan setara dengan memiliki beberapa rumah besar dan hotel, itu adalah kehidupan bangsawan dengan banyak pelayan. Yang perlu disebutkan adalah, kondisi kehidupan dunia ini jauh lebih kejam dan sulit, sehingga desa menjadi lokasi teraman, harganya aset properti bahkan lebih mahal daripada di bumi. Dikatakan bahwa keluarga Fang saya, 3 generasi yang lalu, memiliki seorang tetua klan yang memegang kekuasaan dan meninggalkan banyak warisan untuk generasi mendatangnya. Dengan aset keluarga ini, 7 cacing Gu dikesampingkan, bahkan jika jumlah itu berlipat ganda, saya masih mampu membelinya. Tapi poin krusialnya bukanlah ini. Ini rumput Gu. Pada titik ini, ada rumput Gu yang tergeletak dengan tenang di telapak tangan Fang Yuan. Itu halus dan halus, akar hijau zamrud menyerupai janggut ginseng. Ada beberapa stolon semi-transparan yang seperti batu giok. 9 potong daun berbentuk bulat yang berwarna hijau giok menutupi dan saling memantulkan, membentuk bentuk piring bundar. Ini adalah rumput vitalitas 9 daun, cacing Gu peringkat 2 tipe penyembuhan. Jika sampai pada penyembuhan normal, itu tidak ada bedanya dengan rumput nafas kehidupan. Nilai sebenarnya dari rumput vitalitas 9 daun terletak pada daunnya, setiap daun yang robek. Darinya adalah daun vitalitas. Daun vitalitas juga merupakan jenis rumput Gu. Pada peringkat 1, itu adalah jenis yang dapat dibuang, menghilang setelah sekali pakai. Itu memiliki kekurangan lain, dan saat itulah sepotong daun vitalitas digunakan untuk menyembuhkan luka,
dalam 1 jam berikutnya, daun vitalitas lainnya tidak memiliki efek penyembuhan lagi pada orang tersebut. Tapi, secara keseluruhan, itu mudah untuk disempurnakan, dan penyembuhan instan bersama dengan pemberian makan yang mudah menjadikannya teknik penyembuhan paling populer di antara Master Gu peringkat 2. Healing Gu Master, setiap kelompok membutuhkannya. Tetapi pada saat di mana beberapa Master Gu terluka, apa yang bisa dilakukan satu Master Gu? Jika Gu Master penyembuh adalah orang yang meninggal, atau tersesat, apa yang terjadi dengan sisanya? Dengan demikian, Gu Master selalu menyiapkan beberapa metode penyembuhan untuk diri mereka sendiri, dan daun vitalitas adalah metode terbaik. Setiap Gu Master yang berkeliaran di luar perlu menyiapkan setidaknya 1 atau 2. Setelah saya menyempurnakan rumput vitalitas 9 daun, setiap potongan daun yang robek akan menjadi daun vitalitas. Menggunakan esensi purba untuk disuntikkan ke rumput, saya bisa membuatnya menumbuhkan daun baru. Dengan demikian, rumput vitalitas daun 9 ini bisa dikatakan sebagai tambang emas yang bergerak. Aset terpenting dari semuanya, tanpa kecuali. Memiliki rumput vitalitas 9 daun ini adalah jalan bisnis. Di dunia berbahaya ini, Gu Master mana yang tidak terluka dalam misi mereka? Mereka memiliki kebutuhan terus-menerus akan daun vitalitas. Tidak heran Gu Yue Dongtu dikenal sebagai tetua tersembunyi, bahkan setelah dia pensiun bertahun-tahun yang lalu, dia masih memiliki pengaruh besar di luar. Jadi alasannya adalah rumput vitalitas 9 daun ini. Gu Masters membutuhkan daun vitalitas, dan Gu Yue Dongtu menjual daun itu. Dengan hubungan seperti itu, tidak diragukan lagi pengaruhnya tetap ada. Fang Yuan tercerahkan. Hanya di dunia ini hubungan klan ditingkatkan ke tingkat seperti itu, menahan paman dan bibi. Jika ini adalah bumi, dengan konflik kepentingan seperti itu, Fang Zheng dan aku pasti sudah dibunuh oleh mereka. Ini tidak baik, sepertinya aku punya masalah di depan, paman dan bibi tidak akan melepaskannya dengan mudah. Tapi aku sudah tumbuh dengan kultivasi peringkat 2. Jika mereka ingin berurusan denganku dan juga mempertimbangkan peraturan klan, mereka akan sangat dibatasi. Terlepas dari apa yang mereka lakukan, tunjukkan saja padaku apa yang kamu miliki. Menghadapinya saat itu datang, aku akan menangani semuanya. Fang Yuan berjalan di jalan, matanya berkilauan cemerlang. Embusan angin musim dingin bertiup di wajahnya. Itu masih jauh dari musim semi, tetapi Fang Yuan tahu bahwa musim semi, awal dari kehidupan barunya telah tiba. Kedai anggur tidak besar, tetapi berada di lokasi yang bagus, itu berada di sisi timur desa dekat gerbang timur. Arus orang adalah yang terbesar di gerbang timur dan utara. Dengan demikian, bisnis kedai anggur cukup bagus apakah itu siang atau malam. Tuan muda, silakan duduk. Seorang lelaki tua menundukkan kepalanya ke Fang Yuan. Beberapa pelayan menyeka bangku dan meja dengan senyum menjijikkan dan menyanjung terhadap Fang Yuan. Fang Yuan menggelengkan kepalanya. Dia tidak duduk, tetapi berjalan di sekitar kedai, mengukur semuanya. Dia berpikir dalam hati, ini kedai anggur saya. Kedai anggur ini hanya memiliki 1 lantai, tetapi memiliki gudang anggur bawah tanah. Ubin hitam besar dan persegi menutupi lantai. Ada 8 meja persegi, 2 meja diletakkan di dinding dan 6 meja lainnya dikelilingi oleh 4 bangku. Konter penjualan panjang berwarna coklat tua. Dapat dilihat segera setelah memasuki kedai anggur. Ada kertas, kuas, batu tinta dan juga sempoa di atas meja. Di belakang konter ada lemari minuman keras tempat semua ukuran toples anggur dipajang. Beberapa di antaranya adalah toples anggur besar dari tembikar hitam, dan beberapa adalah botol anggur porselen kecil dan cerah. Fang Yuan berjalan-jalan seperti yang dia inginkan, orang tua dan pelayan itu tidak berani duduk, mereka hanya bisa mengikuti dari belakang. Mereka gelisah, berita tentang perubahan Tuan Tanah terlalu tiba-tiba. Tuan Tanah sebelumnya Gu Yue Dongtu licik seperti hantu, dia ketat dan sengit, mereka berada di bawah banyak tekanan. Anak laki-laki di depan mereka ini benar-benar bisa mengambil kedai anggur dari tangan Gu Yue Dongtu. Metode penjambretan seperti itu mengejutkan. Jadi tatapan orang-orang ini ke arah Fang Yuan membawa kegelisahan dan ketakutan. Fang Yuan tiba-tiba berhenti, ini baik. Tapi toko ini agak kecil. Orang tua itu segera berjalan ke depan dan membungkuk untuk menjawab, Tuan muda, kami menempatkan gudang di luar setiap musim panas dan meletakkan meja dan bangku.
Tapi sekarang musim dingin dan angin menggigit dingin, tidak ada yang akan duduk di luar bahkan jika kami memasang gudang. Jadi kami menjatuhkan mereka. Fang Yuan sedikit berbalik. Dia melirik lelaki tua ini, kamu adalah penjaga toko. Orang tua itu menekuk pinggangnya lebih rendah dan berkata dengan lebih hormat, saya tidak berani, saya tidak berani. Tuan muda, kedai anggur ini milikmu, siapapun yang kamu pilih sebagai penjaga toko adalah penjaga toko. Fang Yuan mengangguk, lalu melirik para pelayan, mereka semua tampak kompeten. Jika itu ada di bumi, dia akan cemas bahwa penjaga toko dan pelayan ini akan bekerja sama dan merencanakan melawannya, pemiliknya. Tetapi di dunia ini, Gu Master tinggi dan perkasa, membunuh manusia hanya membutuhkan pemikiran. Bahkan jika paman dan bibi membujuk mereka, manusia ini tidak akan berani melawan Fang Yuan. Baiklah, bawa buku akuntansi dan bawakan aku sepanci teh. Fang Yuan duduk. Ya, tuan muda. Penjaga toko dan pelayan bergerak dengan tergesa-gesa. Ada sebanyak 16 buku rekening, dan setiap buku menggunakan kertas bambu yang memiliki rona hijau muda. Kertas bambu lebih rapuh daripada kertas suan dan cocok untuk suasana lembab perbatasan selatan. Fang Yuan dengan santai mengambil beberapa buku dan melihat-lihatnya, sesekali mengajukan beberapa pertanyaan. Penjaga toko itu memberikan jawaban segera, dahinya berkeringat. Fang Yuan telah menciptakan sekte iblis sayap darah dan mengajar banyak orang di kehidupan sebelumnya. Dia kaya akan pengalaman dan matanya cerdik. Orang lain mungkin bingung dan terpesona ketika mereka melihat buku akun, tetapi di matanya, semua poin yang meragukan sejelas kristal. Kedai anggur ini adalah aset terbesar kedua setelah rumput vitalitas 9 daun, Fang Yuan secara alami ingin menggenggamnya dengan kuat. Hanya ada beberapa masalah kecil dalam buku rekening yang dapat dikaitkan dengan kesalahan dan kelalaian. Manusia ini tidak berani lancang. Namun, ketika Fang Yuan membuka halaman terakhir, dia melihat bahwa penghasilan bulan ini telah diambil oleh Gu Yue Dongtu. Tuan muda, tuan tanah sebelumnya secara pribadi mengambilnya. Kami tidak berani melawan. Penjaga toko menjawab sambil menyeka keringatnya. Tubuhnya yang sudah tua sudah gemetar dan wajahnya menjadi sangat pucat. Fang Yuan terdiam, dia meletakkan buku rekening di atas meja dan melirik penjaga toko. Penjaga toko segera merasakan tekanan besar seolah-olah sebuah gunung menekannya. Dia takut, tidak cerdas, berlutut di tanah. Melihat penjaga toko berlutut, para pelayan juga dengan cerdik berlutut satu per satu. Fang Yuan dengan tenang duduk dan mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Para pelayan segera merasa seperti berada di dunia es, mereka tidak bisa menahan aura Fang Yuan. Mereka semua diam. Bagi manusia ini, pekerjaan kedai anggur stabil dan aman, pekerjaan yang ideal. Mereka tidak ingin kehilangan pekerjaan ini. Fang Yuan berhenti setelah melihat bahwa otoritasnya telah ditetapkan, melangkah terlalu jauh bisa berakhir dengan merugikan. Dia perlahan berbicara, saya tidak akan peduli dengan masalah masa lalu. Saya melihat bahwa gaji Anda agak rendah, upah pelayan akan dinaikkan 20% dan penjaga toko 40% mulai sekarang. Bekerja dengan benar dan Anda akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Fang Yuan berdiri dan berjalan ke pintu masuk. Sekelompok orang yang berlutut di tanah tertegun untuk sementara waktu sebelum kembali sadar. Semua mata mereka dipenuhi dengan air mata yang mengalir di wajah mereka. Terima kasih Tuan Muda atas kebaikanmu yang luar biasa. Tuan Muda itu penyayang, kami pasti akan bekerja dengan seluruh kekuatan kami. Tuan Muda, Anda adalah dermawan kami, tolong berhati-hati. Suara air mata datang dari belakang. Ada juga suara tajam dahi yang menghantam ubin hitam karena bersujud terus-menerus. Gunakan kekuatan di samping belas kasihan, ini adalah satu-satunya cara puncak mengendalikan bawahannya di dunia mana. Kekuatan adalah fondasi dan di bawah kekuatan ini, kebaikan kecil apapun akan diperbesar berkali-kali. Manfaat tanpa kekuatan hanya akan memberikan gelar orang Samaria yang baik hati. Tetapi seiring berjalannya waktu, orang tidak akan lagi merasa bersyukur atas kebaikan seperti itu dan itu malah akan mengakibatkan keserakahan dan bencana. Tapi cara-cara untuk mengendalikan orang ini semuanya adalah metode yang tidak ortodoks. Itu akan sangat dihargai di bumi, tetapi di dunia ini, meningkatkan kekuatan sendiri adalah satu-satunya cara yang benar. Tidak, bahkan di bumi, kekuatan adalah yang pertama. Fang Yuan memikirkan leluhur kekaisaran merah-merah.
Pada masa itu, leluhur Kekaisaran Merah telah melalui dan mengalami persidangan dan dia telah sampai pada kesimpulan, kekuatan politik berasal dari senjata. Ini adalah kebenaran telanjang, kekuatan adalah fondasi dari kekuatan politik apapun. Apa yang disebut otoritas hanyalah aksesori kekuatan. Sebenarnya, tidak hanya otoritas, kekayaan dan keindahan juga merupakan turunan kekuatan. Fang Yuan menuju 3 rumah bambu setelah meninggalkan kedai anggur. Ketiga rumah bambu ini disewakan oleh paman dan bibi, mereka praktis penuh. Dunia ini memperhatikan lebih banyak kelahiran. Bagi populasi besar yang terus bertambah, ruang di desa tampak sempit. Klan memiliki sistem putra tertua yang mewarisi harta tersebut. Putra dan putri lainnya harus mengandalkan upaya mereka. Bahkan jika banyak orang mengandalkan politik klan untuk mendapatkan sedikit pembagian aset keluarga dan bekerja keras di luar, mereka bahkan mungkin tidak dapat menabung cukup untuk membeli rumah bambu sepanjang hidup mereka. Di satu sisi, membesarkan Gu menghabiskan banyak dan di sisi lain, desa memiliki ruang terbatas, sehingga harga rumahnya sangat mahal. Mereka secara alami bisa membangun rumah di luar desa tetapi itu tidak aman. Binatang buas dan ular akan selalu berkeliaran dan bisa mengganggu rumah. Di atas segalanya, setiap kali gelombang binatang buas terjadi, semua rumah di luar desa akan hancur. Memperluas desa adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan ini. Tapi memperluas berarti area untuk bertahan akan meningkat dan desa tidak akan dapat bertahan dari serangan gelombang binatang. Selain itu, jika daerah itu besar maka akan sulit untuk menjaga dan mencari Gu Master yang menyusup ke desa lain. Desa Guyue telah meluas beberapa kali dalam sejarah tetapi telah dihancurkan oleh gelombang binatang buas. Setelah belajar dari pelajaran ini, ukuran desa saat ini sudah menjadi yang terbesar. Fang Yuan melihatnya sekilas, dan setelah memahami beberapa situasi, dia sudah mendapatkan gambarannya. Ketiga rumah bambu ini dioperasikan dengan sangat baik oleh paman dan bibi. Sewa juga disesuaikan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan, jadi dia sebaiknya membiarkannya berjalan seperti itu. Dia menghitung bahwa penghasilan dari ketiga rumah bambu ini tidak sebanyak kedai anggur tetapi perbedaannya tidak banyak. Situasi keseluruhan jauh lebih baik daripada harapan awal Fang Yuan. Hanya sehari sebelum kemarin, dia tidak memiliki apa-apa dan menjadi sangat miskin sehingga jumlah batu purbanya bahkan tidak mencapai 5. Tapi sekarang, tiba-tiba, dia naik ke daftar orang terkaya di klan. Penyewa wanita di rumah kontrakan ini semuanya adalah Master Gu wanita peringkat 2 dalam kesulitan. Setelah mengetahui identitas Fang Yuan, tatapan mereka ke arahnya berubah asmara. Jika mereka bisa dekat dengan Fang Yuan dan menikah dengannya, maka mereka tidak perlu lagi terburu-buru menghadapi bahaya, hidup mereka akan mulus dan mantap. Kehidupan seperti itu adalah apa yang mereka kejar dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk berjuang. Artinya, jika Fang Yuan mau, dia bisa pensiun dan menjalani kehidupan yang kaya sekarang seperti pamannya dulu. Dengan satu ketukan jari, banyak Master Gu wanita akan berduyun-duyun kepadanya. Tapi bukan itu yang saya inginkan. Fang Yuan berdiri di lantai 2 rumah bambu, membiarkan tatapan provokatif Gu Masters wanita jatuh ke tubuhnya. Dia mengerutkan kening saat dia memegang pagar dan menatap jauh. Jauh, hamparan pegunungan hijau terus-menerus, tampak seperti raksasa tidur dengan langit abu-abu biru sebagai selimutnya. Sungai tak berujung dan bumi yang tak terbatas, kapan saya bisa bergerak tanpa hambatan? Di tengah angin perubahan, naga dan ular bangkit dari tanah, kapan aku bisa memandang rendah semua makhluk hidup? Sejak kelahiran kembali, saya telah melayang bersama ombak seperti dakwit tanpa akar. Saya berusaha keras untuk mendapatkan aset keluarga, dengan basis ini, saya dapat dikatakan telah menjadi mandiri dan mendapatkan pijakan. Selanjutnya adalah menggali warisan biksu anggur bunga dan mengerahkan semua upaya saya untuk berkultivasi ke peringkat 3, maka saya dapat meninggalkan desa ini dan pergi ke dunia luas. Api membara di mata hitam pekat Fang Yuan. Gunung Qingmao adalah salah satu gunung yang tak terhitung jumlahnya di perbatasan selatan. Dan perbatasan selatan hanyalah sudut dunia ini. Terlalu kecil, terlalu kecil. Bagaimana tempat seperti itu bisa menopang ambisinya yang tinggi? Dibandingkan dengan ambisinya, aset keluarga ini, yang orang lain retak otak mereka untuk mendapatkannya, yang merupakan sesuatu yang dirindukan, sekecil debu. Kakak, turunlah,
aku perlu berbicara denganmu. Pada titik tertentu, Gu Yue Fang Zeng telah mencapai rumah bambu. Dia menatap Fang Yuan dan berteriak. Alur pikiran Fang Yuan rusak, dia menatap Fang Zhen dengan tatapan acuh tak acuh. Mata saudara-saudara itu bertemu, itu sunyi. Adik laki-laki Fang Zeng berada di lantai bawah dan diselimuti bayang-bayang rumah lain. Dia menghadap ke atas, alisnya terangkat dan kedua matanya berkedip dengan cahaya. Kakak laki-laki Fang Yuan ada di lantai atas, sinar matahari menyinarinya, matanya yang sedikit terkulai memiliki pupil segelap malam. Wajah serupa tercermin di mata satu sama lain. Mengenai penampilan adik laki-lakinya, Fang Yuan tidak terkejut. Fang Zeng adalah senjata paman dan bibi untuk memperjuangkan aset keluarga. Namun, lalu apa? Fang Yuan menatap Fang Zeng, menghela nafas dalam hati, bakat kelas, tetapi tidak lebih dari pion, benar-benar tidak signifikan. Akhirnya, Fang Yuan tidak turun, dan saudaranya tidak naik. Keduanya bertahan, dan jarak antar lantai menunjukkan bahwa jarak antara saudara-saudara itu semakin besar. Pembicaraan itu tidak mulus. Saudaraku, kamu terlalu berlebihan untuk berpikir bahwa kamu adalah orang seperti itu. Di lantai bawah, Fang Zeng berdiri, alisnya berkerut erat saat dia berteriak. Fang Yuan tidak marah, tetapi tertawa ringan. Oh, orang seperti apa aku? Saudaraku. Fang Zeng menghela nafas dalam-dalam, setelah orang tua kami meninggal, paman dan bibi mengadopsi kami. Mereka berterima kasih karena membesarkan kami. Berpikir bahwa Anda sangat tidak berperasaan, membalas budi dengan balas dendam. Kakak, apakah hatimu terbuat dari batu? Mengatakan demikian, nada suara Fang Zeng sedikit bergetar. Sangat aneh, warisan ini adalah milikku, apa yang bisa dikatakan tentang balas dendam dan bantuan? Fang Yuan membalas dengan tidak antusias. Fang Zeng mengertakkan gigi, mengakui, ya, saya tahu, warisan ini dari orang tua kami. Tapi Anda tidak dapat mengambil semuanya, Anda setidaknya harus meninggalkan beberapa untuk bibi dan paman agar mereka menikmati hidup mereka di masa pensiun, bukan? Melakukan itu, Anda benar-benar membuat hati kami sangat kecewa, Anda membiarkan saya meremehkan Anda. Sambil berhenti, dia melanjutkan, apakah kamu pernah kembali ke rumah untuk melihat kondisi kehidupan mereka sekarang? Setengah dari pelayan di rumah sudah diberhentikan, mereka tidak mampu membelinya. Saudaraku, bagaimana kamu bisa begitu kejam? Mata Fang Zeng merah, mencengkeram tinjunya, dia berteriak pada Fang Yuan. Fang Yuan tertawa dingin, dia tahu bahwa paman dan bibi telah mengendalikan aset selama bertahun-tahun dan pasti telah mengumpulkan banyak kekayaan. Bahkan jika tidak demikian, hanya dengan keuntungan di akhir bulan dari kedai anggur, mereka akan mampu membeli semua pelayan itu. Mereka hanya berpura-pura miskin sehingga Fang Zeng akan datang dan mencari masalah. Fang Yuan menggunakan tatapannya untuk mengukur Fang Zeng dan berkata langsung, adik laki-lakiku yang menggemaskan, jika saya bersikeras untuk tidak mengembalikan aset, apa yang dapat Anda lakukan? Meskipun Anda berusia 16 tahun, Anda telah mengakui mereka sebagai orang tua, jangan lupakan itu. Anda telah kehilangan hak atas warisan. Saya tahu, tatapan Fang Zeng memiliki cahaya ilahi, itu sebabnya saya di sini untuk menantangmu untuk tantangan perang tertulis. Di arena, mari kita mengadakan pertandingan untuk menentukan kemenangan, jika saya menang, kembalikan sebagian dari aset keluarga kepada ibu dan ayah. Pertempuran dunia ini seperti kompetisi seni bela diri bumi. Antar klan, jika mereka memiliki konflik yang tidak dapat diselesaikan, mereka dapat menggunakan metode ini untuk menyelesaikan masalah. Ada banyak jenis pertempuran Gu, 1 versus 1, 2 versus 2, pertempuran seni, pertempuran kekutan, dan pertempuran hidup dan mati. Tentu saja, Fang Yuan dan Fang Zeng tidak akan seserius bertarung sampai mati jika mereka memiliki pertempuran Gu. Melihat ekspresi tekad saudara laki-laki itu, Fang Yuan tiba-tiba tertawa, sepertinya sebelum ini, paman dan bibi secara khusus memberitahumu ya. Tapi, sebagai seseorang yang kalah dariku sebelumnya, kamu memiliki kepercayaan diri untuk memenangkanku. Fang Zeng menyipitkan mata, dengan enggan memikirkan apa yang terjadi belum lama ini, penghinaan di arena. Sejak itu, setiap kali dia memikirkannya, kemarahan akan muncul dari hatinya. Kemarahan ini diarahkan pada Fang Yuan dan juga dirinya sendiri. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak berguna,
panik pada saat kritis. Faktanya, dia berkinerja buruk dalam pertempuran itu. Temponya diambil oleh Fang Yuan, dan dia hanya berpikir untuk menggunakan Gu kulit giok di saat-saat terakhir. Pada akhirnya, dia kalah tiba-tiba dan sangat marah. Kemarahan Fang Zheng terhadap dirinya sendiri memicu kemarahan yang lebih kuat. Jadi, tak pelak, dia memiliki pemikiran seperti itu, jika saya bisa mengulanginya, saya pasti bisa tampil lebih baik dan mengalahkan kakak laki-laki saya. Jadi, ketika paman dan bibi mengeluh kepadanya, Fang Zheng tidak hanya ingin mengambil kembali warisan untuk mereka berdua, tetapi juga ingin melawan Fang Yuan lagi untuk membuktikan dirinya. Segalanya berbeda sekarang, saudara. Fang Zheng memandang Fang Yuan, matanya terbakar dengan tekad, api berkobar di sekelilingnya. Terakhir kali, aku tampil buruk dan kalah darimu. Kali ini, saya telah berhasil menyempurnakan pakaian bulan cacing Gu peringkat 2. Kamu tidak bisa mematahkan pertahananku lagi. Mengatakan demikian, dia memancarkan kabut biru muda yang samar di sekeliling tubuhnya. Kabut menyelimutinya, dan dalam kabut, akhirnya terbentuk menjadi pita mengambang panjang. Pita itu melingkari pinggangnya dan melingkar di sekitar kedua anggota tubuhnya. Bagian tengah pita melayang di atas kepalanya, menyebabkan Fang Zheng mengeluarkan semacam nafas magis yang anggun dan misterius. Memang, itu adalah pakaian bulan, betapa bodohnya, mengungkapkan kartu trufmu seperti itu. Fang Yuan berdiri di tangga, melihat pemandangan ini, tatapannya berkelap-kelip. Moon Raimen adalah cacing Gu peringkat 2 dengan sifat defensif. Meskipun pertahanannya sedikit lebih rendah dari Gu giok putih, itu dapat membantu orang lain dalam bertahan dan memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap pertarungan kelompok kecil. Dengan Gu ini di tangannya, Fang Yuan benar-benar tidak bisa mematahkan pertahanan Fang Zheng dengan tinjunya yang telanjang. Mengirim tinju itu seperti memukul kapas, benar-benar kehilangan kekuatan kinetiknya. Bahkan jika dia menggunakan Moonlight Gu, dia tidak bisa terobosan kecuali itu adalah Monglo Gu. Jadi jika Fang Zheng ingin bertarung dan mengundang Fang Yuan ke pertempuran Gu, sesuai dengan aturan klan yang harus dia terima. Tanpa mengungkapkan Gu giok putih, Fang Yuan mungkin benar-benar kalah. Kelas adalah kelas A, dan dengan pengasuhan pemimpin klan, Fang Zheng berkembang pesat. Dapat dikatakan bahwa, selama fase akademi, Fang Yuan menekan Fang Zheng. Tapi sekarang dia harus mengakui, Fang Zheng mulai menunjukkan kecemerlangan seorang jenius dan menunjukkan ancaman yang mengesankan pada Fang Yuan. Tapi, menurutmu aku tidak mengharapkan ini. Fang Yuan menatap kakaknya, bibirnya melengkung. Dia berkata kepada Fang Zheng, adik laki-lakiku yang gigih, tentu saja kamu bisa menantangku. Tapi apakah Anda sudah mendapatkan persetujuan dari rekan satu tim Anda? Jika selama pertempuran, kelompokmu harus pergi ke misi, bagaimana kamu akan memilih? Fang Zheng berhenti, memang, dia tidak memikirkan hal ini. Dia harus mengakui, kakaknya benar. Kelompok harus bekerja sama, dan jika rekan satu tim ingin melakukan operasi individu, mereka harus melapor terlebih dahulu. Jadi, sebaiknya kamu kembali, temukan pemimpinmu Gu Yue Qingsu itu, dan jelaskan situasinya. Aku akan menunggu kalian di kedai anggur gerbang utara, kata Fang Yuan. Fang Zheng sedikit ragu-ragu, lalu mengertakkan gigi, aku akan pergi sekarang, saudaraku. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, taktik penundaan tidak berhasil. Dia datang ke kediaman Gu Yue Qingsu, dan pelayan keluarga membawanya masuk. Gu Yue Qingsu sedang berlatih menggunakan gunya. Tubuhnya bergerak di panggung arena taman, sangat gesit dan bugar. Pohon anggur hijau Gu, katanya dengan ringan, dan dari telapak tangan kanannya, pohon anggur hijau melesat keluar. Itu sekitar 15 meter. Qingsu meraih pohon anggur, dan menggunakannya sebagai cambuk, membelah, melingkar, dan menyapu. Pow pow pow, bayangan cambuk menyapu lantai, membuat beton di tanah yang rusak terbang. Jarum pinus Gu, dia tiba-tiba menyimpan cambuk anggur, dan membalik rambut hijau panjangnya. Segera, dari antara jarum pinus rambut melesat seperti hujan. Jarum pinus mengenai boneka kayu tidak jauh, menembus seluruh tubuhnya dan menciptakan lubang jarum yang dekat dan banyak. Pusaran bulan Gu. Selanjutnya, dia meletakkan telapak tangan kirinya, dan lencana bulan sabit berwarna hijau bersinar dalam cahaya hijau terang. Dengan jentikan pergelangan tangannya, bilah bulan hijau dikirim terbang. Berbeda dengan lintasan Moonblade normal,
Moonblade hijau ini lebih melengkung. Saat terbang di udara, ia bergerak dalam busur, sehingga lebih sulit bagi musuh untuk memprediksi. Seperti yang diharapkan dari Master Gu nomor 1 di antara peringkat 2, Senior Kingsu. Dengan serangan seperti itu, saya bahkan tidak bisa bertahan selama 10 napas. Dia benar-benar terlalu kuat. Fang Zeng menatap dengan mulut terbuka lebar, melupakan niat awalnya. Aduh, Fang Zeng, mengapa kamu di sini? Misi sebelumnya baru saja berakhir, kamu harus lebih banyak beristirahat, harus menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan istirahat. Gu Yue Qingsu setelah memperhatikan Fang Zeng, menjauhkan aura bertarungnya dan tersenyum lembut. Senior Qingsu, Fang Zeng membungkuk padanya dengan hormat. Rasa hormat ini dengan tulus dari hatinya. Sejak dia bergabung dengan grup, Fang Zeng telah dirawat dengan penuh perhatian oleh Qingsu, dan di mata Fang Zeng, Qingsu seperti kakak laki-laki. Oh Fang Zeng, sepertinya kamu punya urusan denganku. Qingsu menyeka keringat dari dahinya sambil menuju Fang Zeng sambil tersenyum. Seperti ini, Fang Zeng mengatakan niatnya, serta seluruh ceritanya. Mendengarnya, alis Qingsu sedikit naik. Yang benar adalah bahwa dia telah mendengar banyak tentang Fang Yuan, dan jika dibandingkan dengan Fang Zeng, dia lebih tertarik pada Fang Yuan. Mungkin juga bertemu dengannya sekali lagi. Berpikir begitu, Gu Yue Qingsu mengangguk, aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan kakakmu juga. Kalau begitu, ayo pergi bersama. Fang Zeng sangat gembira, terima kasih senior. Hehehe, tidak perlu berterima kasih padaku, kita berada di grup yang sama. Qingsu menepuk bahu Fang Zeng. Fang Zeng bisa merasakan kehangatan di hatinya, matanya dengan enggan memerah. Keduanya sampai di kedai. Seorang asisten toko telah menunggu mereka selama ini, dan membawa mereka masuk. Di atas meja persegi di dekat jendela, ada beberapa lauk pauk dan 2 cangkir anggur, dan sepanci anggur. Fang Yuan duduk di satu sisi, dan ketika dia melihat Gu Yue Qingsu, dia tersenyum dan mengulurkan tangannya, silakan duduk. Gu Yue Qingsu mengangguk ke Fang Yuan. Dia duduk, lalu berkata kepada Fang Zeng, berjalan-jalan, aku akan berbicara dengan kakakmu. Dia adalah orang yang cerdas. Setelah melihat hanya 2 cangkir anggur, dia tahu bahwa Fang Yuan ingin mengobrol sendirian. Sebenarnya, dia juga memiliki niat seperti itu. Fang Zeng mengakui dan meninggalkan toko dengan marah. Aku mengenalmu, Fang Yuan. Qingsu tersenyum, membuka panci anggur dengan terampil, menuangkan secangkir untuk Fang Yuan dan 1 untuk dirinya sendiri. Kamu adalah orang yang sangat menarik dan cerdas. Mengatakan demikian, dia mengangkat cangkirnya ke arah Fang Yuan. Fang Yuan tertawa dan mengangkat cangkirnya juga untuk membalas roti panggang. Keduanya meminumnya dalam satu tembakan bersama. Qingsu menuangkan 1 lagi untuk Fang Yuan lagi, serta untuk dirinya sendiri. Saat dia menuangkan, dia berkata, tidak ada gunanya bertele-tele ketika berbicara dengan orang pintar. Aku akan terbuka, aku ingin membeli cacing minuman kerasmu, berapa banyak yang akan kamu jual? Dia tidak bertanya kepada Fang Yuan apakah dia menjualnya, tetapi bertanya langsung, berapa banyak, menunjukkan kepercayaan dirinya yang luar biasa. Dia adalah Master Gu peringkat 2 nomor 1. Di usia muda, dia mencapai tahap puncak peringkat 2, mengalahkan tahap atas peringkat 2 Qi San dan Mo Yan. Begitu dia muncul, dia mengambil inisiatif dan menuangkan anggur dan bersulang Fang Yuan. Kepercayaan dirinya bersama dengan senyumnya yang lembut membentuk aura yang unik. Itu tidak sombong dan memaksa yang bisa membuat orang jijik, tetapi itu membuat orang lain merasakan kegigihannya. Rambut hijaunya yang panjang, dan sinar matahari musim dingin bersinar melalui jendela dan ke wajahnya yang cerah dan bergaris lembut. Ini membuat Fang Yuan tanpa sadar memikirkan pancaran musim semi yang cerah dan indah. Orang yang benar-benar berbakat. Sayang sekali, pikir Fang Yuan. Dia tidak terganggu oleh tindakan Qingsu mengambil alih inisiatif. Faktanya, Fang Yuan sedikit menghargainya, dan dia menghela nafas ringan. Gu Yue Qingsu juga seorang yatim piatu seperti Fang Yuan dan Fang Zeng. Orang tuanya telah meninggal dalam gelombang serigala ketika dia masih muda. Dia secara pribadi dibesarkan oleh pemimpin klan Gu Yuebo. Setelah dia diuji memiliki bakat kelas B, dia menerima bimbingan pribadi Gu Yuebo. Bakatnya luar biasa dan bisa dikatakan berada di urutan teratas di antara nilai B, bahkan bisa disebut nilai A palsu.
Gu Yuebo telah membesarkannya sebagai kandidat pemimpin klan. Gu Yue Qingsu memiliki temperamen yang hangat dan ramah. Dia sangat dipuji dan diterima dengan baik oleh anggota klan. Dia juga sangat setia kepada klan. Kedatangan Fang Zheng memotong harapannya untuk mewarisi posisi pemimpin klan, tetapi dia malah senang dan dengan sepenuh hati merawat Fang Zheng. Di bumi, Yue Fei, Wei Zheng dan Bao Zheng adalah orang-orang dengan karakter seperti itu. Sayangnya, dalam gelombang serigala setahun kemudian, gerbang utara akan jatuh. Untuk memblokir celah ini dan melindungi anggota klan, dia melangkah maju. Pada akhirnya, dia dengan paksa menggunakan Gu peringkat 3 dengan kultivasi peringkat 2-nya, menjadi benteng yang tidak dapat ditembus dan berhasil mempertahankan desa. Namun, bukaannya hancur karena ini dan dia akhirnya berubah menjadi manusia pohon dan mati. Dengan demikian, Gu Yue Qingsu telah meninggalkan kesan yang mendalam pada Fang Yuan. Ketika dia melihat Fang Yuan menghela nafas, Gu Yue Qingsu secara alami tidak berpikir bahwa Fang Yuan melihat kembali kematiannya dan mengira Fang Yuan kesal karena cacing minuman keras. Dia tersenyum, "Fang Yuan, kamu seharusnya sudah jelas tentang batas cacing minuman keras. Cacing minuman keras hanyalah cacing Gu peringkat 1 dan hanya dapat memurnikan esensi tembaga hijau peringkat 1. Tapi Anda sudah menjadi Master Gu peringkat 2, cacing minuman keras tidak ada gunanya terhadap esensi purba baja merah. Meskipun Anda memiliki kedai anggur sekarang dan dapat dengan mudah memelihara cacing minuman keras, mengapa Anda dengan memelihara sesuatu yang tidak ada gunanya bagi Anda?" Dia mengalihkan utas diskusi, "Cacing minuman keras tidak ada gunanya bagimu tetapi berguna bagi Master Gu peringkat 1 lainnya. Terutama dalam upacara kebangkitan musim semi mendatang, akan ada angkatan baru siswa dan cacing minuman keras akan sangat membantu mereka. Jadi, sebaiknya kamu menjual cacing minuman keras ke klan dan berkontribusi pada kekuatan klan." Fang Yuan tidak menjawab. Qingsu merenung, menebak niat Fang Yuan, "Saya mengerti sekarang. Anda enggan berpisah dengan cacing minuman keras, Anda bahkan ingin menyatukannya. Jika saya tidak salah, Anda harus berpikir untuk menempuh rute kepompong putih peringkat 2, lalu rute fusi kupu-kupu berkeringat kabut peringkat 3, bukan? Ini adalah resep yang paling luas dan juga paling praktis. Kupu-kupu berkeringat kabut adalah cacing Gu yang hebat. Tapi kepompong putih tidak memiliki kemampuan. Rute fusi ini tidak akan memiliki banyak nilai bagi Anda. Anda memiliki bakat kelas C dan sekarang memiliki kultivasi peringkat 2, kepompong putih tidak memiliki kemampuan apapun dan hanya akan menyia-nyiakan makanan, itu tidak akan membantu Anda. Apa kemungkinan kamu mencapai peringkat 3? Bahkan jika Anda berhasil naik ke peringkat 3, Anda mungkin akan paruh baya saat itu. Apakah Anda akan memelihara kepompong putih yang tidak berguna selama puluhan tahun? Akan lebih baik menggunakan biaya memelihara kepompong putih untuk memelihara cacing Gu. Itu lebih praktis dan akan lebih membantu Anda. Apakah saya salah? Nilai sebenarnya cacing minuman keras terletak pada pemurnian esensi purba dan membesarkan alam kecil. Jika Anda melalui fusi ini, Anda hanya akan memperlakukan cacing minuman keras sebagai bahan, bukankah itu sangat disayangkan? Semua cacing Gu hanya memiliki satu kemampuan. Misalnya, jangkrik musim semi musim gugur adalah Gu peringkat 6, tetapi hanya memiliki kemampuan kelahiran kembali. Cacing Gu baru yang berasal dari fusi biasanya mengambil kemampuan dari satu cacing Gu dan meningkatkannya. Gu giok putih, misalnya, mengambil kemampuan bertahan kulit giok Gu dan meningkatkannya, sambil kehilangan kemampuan babi hutan putih Gu untuk mendapatkan kekuatan yang meningkat. Artinya, jika seseorang memperoleh Gu giok putih, itu hanya akan membantu dalam pertahanan dan tidak dapat meningkatkan kekuatan Master Gu. Qingsu benar, nilai cacing minuman keras adalah dalam menyempurnakan esensi purba dan menaikkan panggungnya dengan alam kecil. Bagi Gu Master, ini adalah bentuk lain dari meningkatkan cadangan esensi purba mereka sementara juga menjadi bantuan besar dalam memelihara bukaan mereka dan meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Jika seseorang melalui rute fusi, White Chrysalis, Miss Perstiring Butterfly, cacing Gu yang dihasilkan tidak akan memiliki kemampuan untuk menyempurnakan esensi purba yang benar-benar akan sangat disayangkan. Faktanya, biksu anggur bunga mengambil rute ini dan menyempurnakan kupu-kupu berkeringat kabut dari cacing minuman keras, menggunakannya untuk memikat wanita dan melakukan tindakan jahat. Setelah kematiannya,
Kupu-kupu berkeringat kabut terus merosot karena tidak memiliki makanan yang cukup dan akhirnya kembali menjadi cacing minuman keras. Mata King Su bersinar saat melihat Fang Yuan yang diam dan melanjutkan, sebenarnya, klan kami punya resep ini mengangkat cacing minuman keras ke peringkat 2 bulan Harbinger Gu kemudian peringkat 37 minuman keras. Cacing minuman keras 7 wewangian memiliki kemampuan untuk menyempurnakan esensi purba. Fang Yuan, jika kamu tidak ingin menjual cacing minuman keras, maka kita bisa mengubahnya menjadi transaksi bisnis. Anda akan menjual cacing minuman keras ke klan dan jika klan dapat menyempurnakannya menjadi cacing minuman keras 7 wewangian, Anda akan memiliki hak untuk menggunakannya selama 5 tahun. Jika gagal, klan akan mengimbanginya. Bagaimana menurutmu? Melakukan ini berarti klan akan menanggung semua risiko untuk fusi. Dengan kondisi yang lebih unggul seperti itu, orang lain mungkin dengan penuh semangat menyetujuinya. Tapi Fang Yuan hanya mencibir dingin di dalam hatinya. Dia mengenal dirinya sendiri. Dengan bakat kelas C44%, naik ke peringkat 3 hampir tidak mungkin. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan telah terhenti di peringkat 2. Selama lebih dari 100 tahun sebelum akhirnya dan secara kebetulan mendapatkan cacing Gu yang meningkatkan bakat dan menjadi Master Gu peringkat 3. 5 tahun menggunakan hak terdengar luar biasa tetapi bagi Fang Yuan, itu seperti mencoba menangkap pantulan bulan di dalam air. Gu Yue Kingsu berkata demikian karena dia melihat ambisi Fang Yan untuk menyerang ke peringkat 3, jadi dia sengaja melemparkan umpan manis ini untuk memikat Fang Yuan. Tapi dia salah perhitungan sejak awal. Dalam ingatan Fang Yuan, ada resep terbaik untuk fusi cacing minuman keras. Pertama adalah memajukan cacing minuman keras ke peringkat 2 cacing minuman keras 4 rasa kemudian ke peringkat 3 cacing minuman keras 7 wewangian. Apakah itu cacing minuman keras 4 rasa atau cacing minuman keras 7 wewangian, keduanya memiliki kemampuan untuk menyempurnakan esensi purba. Namun, tidak mudah untuk menyempurnakan cacing minuman keras 4 rasa. Pertama-tama, fusinya membutuhkan 2 cacing minuman keras, Fang Yuan hanya memiliki 1 saat ini. Selanjutnya, perpaduan membutuhkan 4 jenis anggur, dan keempat anggur ini harus memiliki 4 rasa berbeda, asam, manis, pahit dan pedas. Jangan bicara tentang kesulitan membeli cacing minuman keras dengan hampir tidak ada pasokannya di pasaran. Mari kita lihat keempat anggur ini terlebih dahulu. Anggur pedas adalah yang paling umum, anggur semangat putih biasa adalah semua jenis ini. Untuk anggur asam, Anda bisa mendapatkan anggur bayberry dan anggur beras bisa sesuai dengan kriteria anggur manis. Tetapi untuk anggur pahit, perlu dipikirkan. Dari apa yang diketahui Fang Yuan, ada sejenis anggur pahit hijau yang diseduh dengan menggunakan rumput ai. Sayangnya desa ai sangat jauh, bagaimana dia bisa mendapatkannya? Fang Yuan telah menahan cacing minuman keras bukan karena dia ingin menunggu dan menjualnya dengan harga tinggi. Sebaliknya, Fang Yuan selama ini ingin melalui rute fusi ini, menggunakan rute fusi lainnya dapat dihitung sebagai merusak cacing minuman keras. Bagaimana mungkin Gu Yue Kingsu tahu apa yang ada dalam pikiran Fang Yuan? Melihat Fang Yuan tidak membuat gerakan apapun untuk menyetujui sama sekali, dia melemparkan kartu trufnya, Fang Yuan, jika kamu menjual cacing minuman keras, aku bisa menengahi antara kamu dan Fang Zheng. Setidaknya, dia tidak akan menggunakan aset keluarga untuk menantangmu dalam pertempuran Gu. Anda juga tahu aturan klan, tantangan harus diterima. Bahkan jika permintaan pertempuran Gu tidak disetujui oleh petinggi, itu harus diterima terlebih dahulu. Bahkan jika Anda yakin akan kekalahan Anda dan tidak ingin pergi ke arena, langsung melempar handuk, Anda masih harus menerima tantangan. Dunia ini mempromosikan semangat bela diri, klan tidak membutuhkan pengecut. Jika ada tantangan, Gu Masters harus menerimanya. Menerima tantangan membuktikan bahwa Anda bukan pengecut. Bahkan jika Anda mengakui kekalahan Anda di depan publik, itu juga akan menjadi perilaku keberanian. Di bawah penindasan lingkungan yang kejam, ini secara otomatis berubah dan terbentuk menjadi sistem nilai. Atasan klan akan menjadi penengah sesuai dengan hasil pertempuran Gu dan menyelesaikan masalah dan perselisihan apapun. Premis pertempuran Gu adalah memiliki alasan. Penantang harus benar dan tantangannya harus masuk akal, atau kedua belah pihak dapat membuat kesepakatan yang mirip dengan taruhan, baru dengan begitu pertarungan Gu akan disetujui. Permintaan pertempuran Gu Fang Zheng masuk akal dan adil, itu akan disetujui.
Jika ini terjadi, tidak peduli hasilnya, apakah kalah atau menang, akan dinilai oleh para tetua. Menurutmu siapa yang akan diikuti oleh para tetua antara kamu dan Fang Zheng? Senyum King Su menjadi lebih besar, dia menatap Fang Yuan dengan tatapan membara dan terus menambah tekanan. Fang Yuan, jika kamu menang, kamu hanya harus berpisah dengan sedikit lebih sedikit aset keluarga. Tetapi jika Anda menjual cacing minuman keras ke klan, Anda akan berkontribusi pada klan. Klan akan mengingatmu. Saya juga dapat menjamin bahwa Fang Zheng tidak akan pernah menantang Anda berdasarkan aset keluarga. Implikasinya adalah Fang Zheng masih bisa menantang Fang Yuan dengan alasan yang berbeda. Ini adalah salah satu hal yang akan senang dilihat oleh Gu Yue King Su dan Gu Yue Bo. Mereka berharap Fang Zheng akan mengalahkan Fang Yuan dan memecahkan bayangan di hatinya untuk membangun kepercayaan dirinya. Fang Yuan tiba-tiba tersenyum, dia telah mendengarkan obrolan Gu Yue King Su sejak awal. Dan sekarang, dia akhirnya berbicara. Kamu pikir aku akan kalah jika kita bertarung? Fang Yuan bertanya pada King Su. King Su juga tersenyum, perkelahian penuh dengan variasi, tidak ada yang bisa meramalkan apa yang mungkin terjadi. Namun, saya perlu mengingatkan Anda, Fang Zheng telah menyempurnakan Monveil Gu peringkat 2, Anda tidak akan memiliki banyak keuntungan. Hahaha, Fang Yuan menggelengkan kepalanya, dan senyum di wajahnya menjadi lebih besar, aku akan kalah, aku pasti akan kalah. King Su menatap kosong, Fang Yuan menatap matanya dan melanjutkan, saya tidak hanya akan kalah, saya bahkan akan kalah dengan sangat menyedihkan. Aku akan menyerahkan semua warisan orang tuaku, dan sejak saat itu aku akan tidur di jalan dan berkeliaran mengemis di desa. Anda, Gu Yue King Su pintar, dia memahami niat sebenarnya Fang Yuan. Ekspresinya menjadi serius, tidak lagi percaya diri dan anggun. Kata-kata Fang Yuan adalah ancaman kosong. Fang Zheng dibesarkan sebagai pemimpin klan berikutnya, jika diketahui bahwa dia telah mengenali orang lain sebagai orang tuanya, menggunakan kultivasi dan bakatnya untuk menggertak kakak laki-lakinya, merebut warisan, maka akan ada kerusakan yang menghancurkan pada reputasinya. Bahkan di bumi, seseorang yang melakukan ini akan dipermalukan dan diremehkan oleh orang-orang. Jangankan di dunia ini di mana nilai-nilai cinta keluarga dinaikkan ke tingkat yang sama sekali baru. Tidak akan ada apa-apa jika Fang Zheng ingin menjadi iblis. Tapi dia akan menjadi pemimpin klan, pemimpin jalan yang benar, dan itu berarti dia perlu menjunjung tinggi kebajikan dan menghargainya. Untuk sesaat, Gu Yue King Su menatap Fang Yuan dengan bingung. Dia menemukan bahwa meskipun mendengar banyak tentang Fang Yuan, dia masih meremehkan yang terakhir. Dominasi yang dia bangun dari banyak kalimatnya sejak saat mereka bertemu, sekarang telah runtuh dengan keras. Fang Yuan memukul paku di kepala, langsung menunjukkan bagian utama ke Gu Yue King Su. Jika itu adalah orang lain, Fang Yuan akan berbicara secara berbeda. Tapi Gu Yue King Su adalah seseorang yang memiliki kesetiaan ekstrim kepada klan dan di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dia lebih suka mengorbankan dirinya untuk melindungi klan. Dengan demikian, dia tidak punya pilihan selain khawatir karena ancaman Fang Yuan. Namun, dia dengan cepat menjadi tenang, matanya menatap Fang Yuan saat dia berbicara di antara gigi terkatup, tapi kamu tidak akan melakukan ini. Karena warisan telah menjadi tujuanmu selama ini, bagaimana kamu akan berkultivasi jika kamu menyerahkan warisan? Fang Yuan tidak takut. Dia bertemu dengan tatapan King Su, bibirnya melengkung sambil tersenyum, itu sebabnya saya yakin Anda akan melepaskan gagasan untuk membeli cacing minuman keras dan juga membujuk Fang Zheng untuk tidak menantang saya, apakah saya salah? Orang lain mungkin tidak dapat membujuk Fang Zheng, tetapi Gu Yue King Su memiliki kemampuan ini. Fang Yuan tidak meragukan hal ini. Situasinya menemui jalan buntu. Setelah beberapa saat, Gu Yue King Su menurunkan matanya. Dia menatap cangkir anggur di tangannya sebentar dan tiba-tiba tertawa. Menarik, kami akan melakukan hal itu. Nada suaranya membawa sedikit melankolis. Bersambung.